Sedulur, lahir dari rahim endemi, seni pertunjukan ketoprak justru terancam binasa oleh pandemi COVID-19. Kapan sih ketoprak itu lahir? Ikhwal kemunculan ketoprak untuk kali yang pertama itu memang ada beberapa versi. Ada yang menyebutkan bahwa ketoprak lahir di kawasan Bantul, Yogyakarta pada abad ke-19. Ada pula yang menyebutkan bahwa ketoprak bermula dari Surakarta pada tahun 1908 atau awal abad ke-20. Namun dalam beberapa penulisan sejarah seni pertunjukan Jawa, Kanjeng Raden Tumenggung Wrekso Diningratlah, dan beliau itu adalah Bupati Gedongkiwo Kasunanan Surakarta, yang lebih sering disebut sebagai cikal bakal ketoprak. Dialah yang memiliki gagasan adanya ketoprak lesung dan kemudian memperkenalkan kepada masyarakat. Nah, mengapa ketoprak itu lahir? Lebih dari seabad yang silam, di Surakarta itu berjangkit penyakit pes. Ini penyakit yang disebabkan oleh hama tikus. Kanjeng Raden Tumenggung Wrekso Diningrat sangat terharu melihat banyak warga yang mati terkapar di jalan-jalan. Nah, sedangkan yang terbaring sakit di barak-barak darurat itu pada merintih tanpa mendapat pertolongan, apalagi hiburan. Nah, beliau itu segera mengerahkan para abdi untuk bertugas merawat dan menghibur orang-orang yang sakit itu. Beberapa orang yang bergabung menjadi kelompok penghibur itu membawa seperangkat tetabuhan. Wujudnya lesung, alat penumbuk padi dari kayu besar. Ya, ada yang besar, ada yang kecil. Para pemain yang terdiri atas 5-7 orang dan seluruhnya pria itu bergantian menari, menabuh tetabuhan, dan menembang. Nah, dalam waktu semalam, kelompok penghibur itu menggelar 3 cerita. Cerita yang diambil adalah dongeng binatang atau biasa disebut fabel. Seperti kancil mencicil, tikus boyo, dan macan wulung. Nah, tontonan ketoprak lesung yang bentuknya sederhana itu ternyata sanggup menghibur orang-orang yang sedang menderita. Dari situlah, sepanjang lebih dari seabad terakhir ini, seni pertunjukan ketoprak terus tumbuh dan berkembang seperti yang dapat kita saksikan hingga sekarang. Pertanyaannya, pada masa pandemi, benarkah seni pertunjukan ketoprak justru menemui ajalnya? Sedulur, dari semula sekadar sebagai hiburan, ketoprak terbukti telah memainkan sejumlah fungsi, termasuk fungsi sebagai sumber mata pencarian bagi para seniman. Ya, di wilayah Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dan sekitarnya misalnya, ratusan seniman ketoprak Pati menggantungkan hidup mereka dari pertunjukan ketoprak. Ini tentu saja tidak mengherankan.
Sebab frekuensi pertunjukan yang dijalani sejumlah grup ketoprak itu ratusan kali dalam setahun. Ini seperti yang dijalani oleh grup Wahyu Manggolo, Siswa Budoyo, Bakti Kuncoro, Wahyu Budoyo, Krido Carito, dan Cahyo Mudo yang terkenal dengan sebutan ketoprak bakaran. Nah, bagaimana ketika pandemi corona melanda? Ratusan bahkan ribuan panjar pementasan ketoprak ambyar, batal. Pemerintah daerah mengeluarkan larangan penyelenggaraan keramaian hiburan yang dianggap potensial mengumpulkan massa, termasuk ketoprak. Jika dihitung hingga akhir Oktober 2020, 7 bulan sudah mereka tak lagi bisa pentas. Selama itu pula, bukan hanya pentas yang tak bisa mereka lakoni, tetapi juga sumber penghasilan yang termatikan. Bukankah ada pentas virtual? Apa sih artinya dalam 7 bulan ada sekali 2 kali pentas virtual dibandingkan dengan kondisi normal? Itu pun tentu tidak semua bisa terlibat. Berapa pula honor yang bisa didapat? Saya kira itu tak lebih dari sekadar tombo gelo yang sama sekali tak bisa mencapai kebutuhan yang sesungguhnya. Kebutuhan untuk memperoleh sandang pangan lewat pentas ketoprak. Ingat, ini tidak hanya buat para seniman ketoprak saja, tetapi juga para penyedia peralatan pentas. Juga para pedagang kaki lima yang biasa meremo tatkala tergelar pentas ketoprak. Mereka juga sekarang yang hidup setengah mati, bukan oleh corona, melainkan karena ketoprak tak lagi boleh dipentaskan. Wassalam.